Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Model Komunikasi Laswell. Ya, jadi di sini saya Fakir Dewi sebagai pembawa acara di dalam podcast kali ini bersama para narasumbernya. Di sini ada. Perkenalkan, nama saya Rehan Bahan. Saya Rehan Manusiaban. Hai, saya Mirna. Saya Sarwa Setiawati. Hai, saya Leti. Dan saya terakhir Andra. Ya, jadi sebelum ke model komunikasi Laswell nih, kita bincang-bincang dikit dulu lah ya. Kayak menanya kabar dulu deh ke Kak Ehan, gimana kabar Kak Ehan? Alhamdulillah sedang baik-baik saja. Baik saja. Banyak kemarin upload status di ghosting ya. Kalau ini yang baik. Kak Andra gimana nih kabarnya Kak Andra? Ya, alhamdulillah begitu aja. Iya. Gitu aja, karena gimana? Sehat juga. Alhamdulillah. Sama dia aja badan dia. Langsung aja ya. Karena ini diem-diem aja, gimana kabarnya? Ya jangan gondong. Lurus terus. Terus aja jalannya. Model komunikasi Laswell nih Saya kayak. ditanya nih, mohon maaf. Oh iya, lupa. Aduh, Kak Mirna gimana nih? Udah kurik. Ada masalah takut juga ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kan model komunikasi Laswell nih katanya gampang ya. Tanya, kan kita nggak tahu ya gimana teorinya, biografinya. Siapa sih Laswell tuh? Jadi kayak daripada lama mungkin ya, kita tanya deh biografi si Laswell ini siapa. Anda boleh nggak dijelaskan? Oh, boleh dong. Nah, Laswell sendiri itu lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1902. Nah, beliau ini seorang ilmuwan politik terkemuka di Amerika Serikat dan salah satu pencetus teori komunikasi juga. Jadi beliau juga seorang profesor di Chicago School of Sociology di Yale University. Nah, beliau juga ketua asosiasi ilmu politik di Amerika dan Academy Science di dunia. Jadi terkenal banget lah gitu pokoknya gitu. Ya lumayan lah, berarti ilmunya tinggi Iya. bahasanya Maya. Kan profesor juga secara kan. Iya, betul. Jadi siapa di sini yang mau jadi profesor Laswell? Nggak ada. Ada kacamata soalnya profesor. Sekali. Iya. Aduh. Kan tadi biografinya udah nih. Terus teori-teorinya pasti ada dong dari Pasti. Laswell, ya kan? Ada lah. Ada. Jadi kita tanya aja deh ke Karen. Karen ini gimana nih? Pastinya Laswell itu ada teori dan pendapatnya tersendiri ya. Yang pertama itu ada satu ya, menjelaskan siapa pelaku atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi maupun negara sebagai komunikator. Dan ada yang kedua juga nih, siwet namanya atau pesan, menjelaskan apa yang akan disampaikan atau informasi. Dan yang ketiga juga ada in-with channel namanya, menjelaskan bagaimana cara menyalurkan proses komunikasi tersebut baik secara lisan maupun melalui media. Dan yang keempat ada to whom, menjelaskan kepada siapa komunikasi tersebut ditunjukkan atau supaya yang dapat menerimanya baik berupa suatu kelompok, individu, organisasi atau negara. Dan ada yang kelima, ada yang namanya with effect namanya, menjelaskan bagaimana dampak atau efek dari modelan tersebut. Jadi teorinya ada 5 Ya. aja lah. Ada siapa, terus message-nya, terus ada efeknya juga. Jadi ya daripada bingung gitu ya mungkin ya. Gimana sih contohnya biar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tanya deh Kak Mirna, tahu Siap. nggak sih? Kayaknya kalau tahu nggak sih nggak tahu ya. Kalau tanya gitu. Tapi yang saya Ini pernah baca atau dengar Nah, gitu ya? Iya. Nah, jadi di sini Laswell tuh ada contohnya. Contohnya tuh kayak dosen ngajar mahasiswa gitu. Udah, waktu zaman corona tuh tahun 2000 berapa ya? 20 lah ya. 2020. Ya, Sekarang 2000 berapa sih? 2003. Oh iya, siap. Nah, waktu zaman corona kan sulit ya buat ngasih tugas segala macam. Apa-apa kan dibatasin gitu kan? Nah, Betul sekali. iya gitu. Masuk di mana-mana tuh. Iya. Yang mahal banget tuh. Iya. Oke, Iya, contohnya gini. Dosen
iya satu-satu disamperin ke rumah buat kasih tugas, Iya. nggak logis kan? Nah, jadi cara dosennya tuh apa sih? Yang menyampaikan tugasnya melalui bisa jadi email, Ya. WA gitu. Nah, Apa? jadi di situ contohnya WA. kayak agak lain gitu. Dosennya tuh sebagai siapa? Itu kan siapa? Siapa tuh dosennya kan? Nah di sini contohnya tuh mahasiswanya. Say what itu kayak pesan yang disampaikan. Kayak tadi yang tugasnya misalkan suruh membuat makalah gitulah ya. Nah terus melalui apa tuh medianya? Sumbernya apa? Bisa jadi email atau WhatsApp gitu kan ya. Terus diberikan kepada siapa? Umum kan? Itu kepada tadi. Nah, pinter juga nih. Ya, soalnya kan kalau di corona kita tuh. Iya, siap. Nah, dari situ tuh sehingga menghimbau bahwa minggu depan tugas sudah harus dikumpulkan. Kayak si dosen tuh ngasih waktu tugas ini buat minggu depan ya, harus udah jadi gitu kan. Nah, itu tuh terjadi komunikasi with what effect. Ada efeknya kan? Dari situ mahasiswa ngerjain tugas. Nah, gitu sih Kak Dewi. Oh iya, ternyata kalau dalam kehidupan mahasiswa agak mudah penerapannya. Ya, mudah gak mudah Ya, sih Kak. agak mudah sih kan nggak tahu ya contohnya. Iya, iya, iya. Daerah TK. Iya, betul. Itu betul. Iya betul dong. Iya dong. Oh iya. Ngomong-ngomong ini ada nggak sih hambatannya? Kayaknya sih ada. Ada nggak sih? Tapi kan tiap orang itu pasti ada hambatannya dong. Jadi ini aja mendekatin cewek kan hambatanmu. Wah, kan ya. Tanya deh, kasar lah hambatannya apa sih? Model komunikasi langsung ini pasti ada hambatannya. Yang pertama itu hanya berfokus pada satu arah. Karena dalam model komunikasi ini, komunikan atau penerima pesan digambarkan tidak membuat umpan balik kepada komunikator. Yang kedua, tidak disebutkan bentuk timbal balik dari komunikasinya. Yang ketiga, tidak semua komunikasi mendapat umpan balik yang lancar. Dan yang terakhir, model komunikasi ini memiliki menitik beratkan pada penyebar luasan informasi pada media massa. Begitu ternyata hambatannya cuma media massa, terus tidak ada timbal baliknya, terus satu arah juga agak susah ya jadinya. Kan itu hambatan. Terus ada Iya. kelebihannya dong. Bener, ada Nah, pasti bener. Betul sekali. Coba deh kita tanya ke Karehan yang diem aja. oh ini. Kelebihan dari komunikasi langsung itu ada 4. Yang satu komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu lisan maupun tulisan. Contoh lisan nih kayak kita lagi ngobrol nih lisan. Kalau tulisan berarti kayak apa contohnya? Kayak tadi di email nggak sih yang tadi saya sebutin yang bukan itu kan tulisan. Bisa jadi lebih ke apa ya? Kayak media ya. ya. Ajar mengajar kan? Enggak, kalau tulisan itu lebih ke kayak apa ya? Kata tadi pidato koran ya koran kayak gitu. Takut kalian nggak tahu ya, ada juga non verbal. Kalau non verbal itu Gimana tuh? gerakan tubuh, contoh seperti kayak melambaikan tangan, Oh iya. senyum, ya, jalan-jalan kepala gitu. Dan yang kedua itu berfokus pada tujuan komunikasi sebagai hal proses dari pesan yang disampaikan. Maksudnya tuh arti model komunikasi ini lebih menekankan pada tujuan komunikasinya. Ya. Dan yang ketiga, model komunikasi ini berhasil melepaskan diri dari pengaruh komunikasi yang saat itu didomisili media periklanan. Jadi komunikasi ini adalah salah satu terobosan baru yang melepaskan diri dari komunikasi propaganda, yaitu periklanan itu sendiri. Nah, yang keempat, sederhana dan mudah diterapkan. Selain itu juga berlaku di semua model komunikasi, dan teori ini merupakan dasar konsep komunikasi langsung tersebut. Jadi swasta ada kekurangan, ada kelebihan. Teori itu ada, biografi juga ada. Kan nggak mungkin dong langsung tiba-tiba keluar Iya. kelebihan. Oh iya, satu lagi. Ada contoh dari komunikasi verbal ternyata. Kayak gimana? Seperti pidato, rapat, guru mengajar,
ya kali ya. Ya, tadi tuh menulis surat, ya. Terus ada juga contoh komunikasi satu arah, Gimana Pak? yaitu siaran radio, penyampaian informasi lewat surat kabar atau koran. Nah, seperti itu. Ya. Tadi kan udah nih ya dari geografi Pak Anda jelasin, terus teori kalian dijelasin, kelebihan dan kekurangan Kasarwa dengan kalian dijelasin, terus contohnya bahkan dijelasin sama Kak Mirna. Jadi ada lah pasti kesimpulannya biar nggak terlalu Jadi dipahami lah. Iya, ini Biar kita nggak ribet ya, Wak. Iya. Kita tanya deh ke Kak Ehan deh kemarin habis tugas. Aduh. Enggak. Gue kira beneran. Kita ini dikasih beneran. Bercanda ya. Ya, jadi langsung aja ya kesimpulan dari pembahasan podcast kali ini. Jadi Glasion itu adalah salah satu orang yang sangat penting ya bagi ilmu komunikasi, dan dia juga mempunyai teori yang seperti Nadia yang saya Iya, saya. Ya. Ini dong. Jangan nanti pas begitu nanti saya Kita baru udah kelahiran ya? Oh siap. Nah, dari situ kita tahu ya bahwa komunikasi itu adalah pesan yang disampaikan kepada komunikasi dan sumber melalui saluran-saluran tertentu secara langsung maupun tidak langsung, yang tujuannya memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai apa yang diinginkan sama komunikator. Mungkin cukup itu. Itu kali ya sih. Ya kalau diterapin mah gampang, tapi kan udah tahu ya. Materinya ya. Materinya. Susah. Iya. Maskoy. Jadi sekian aja mungkinnya dari model komunikasi Laswell. Ya mohon maaf, sekian dari saya pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.